Halo semua, di video kali ini saya mau share pengalaman nongkrong di weekend. Lebih tepatnya kondisi setelah lebaran lah ya. Ini kita tuh di daerah Alam Sutera, di Kopinako. Dan ternyata banyak banget ya orang pengen cari hiburan dan akhirnya nongkrong di sini. Kayak gimana kondisinya? Nonton terus sampai akhir ya. Ini adalah cerita liburan kita setelah lebaran. Setelah lebaran itu memang identik dengan liburan. Nah, kali ini kita mau nongkrong di daerah Alam Sutera. Di sini tuh emang lagi viral ya. Ternyata banyak banget orang menuju sini. Daerah Alam Sutera, Jalan Alam Utama nomor 5, Pakulonan. Tempatnya tuh keren, kekinian, arsitekturnya bagus. Sekelilingnya juga mereka ngedesain juga cantik ya. Kekinian ada tanaman kaktus dan tanaman-tanaman lainnya yang menunjang menjadikan area spot ini tuh jadi kelihatan lebih instagramable. Meskipun fasilitas alam terbukanya itu memang didesain untuk atau free rokok, ternyata ada juga ya orang tua yang mengajak anaknya ke sini. Bukannya nggak boleh sih ya, tapi ini sebenarnya nggak kurang cocok aja. Karena kebanyakan orang di sini tuh untuk nongkrong dengan kebebasan asap rokok yang di alam terbukanya, dan di bagian spot AC-nya itu juga tidak ada area untuk bermain anak. Oh ya, ini jam operasionalnya. Jadi Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 9 malam, dan Sabtu sampai Minggu itu jam 7 sampai jam 9 malam. Kopinako memang mempunyai beberapa cabang dan tidak semua view-nya itu cantik. Dan di sini adalah yang salah satunya view-nya cantik. Mereka mendesain bangunannya itu sedemikian rupa cantik dan dikelilingi dengan tanaman-tanaman hijau yang membuat orang-orang yang nongkrong itu memang betah di sini. Meskipun di luar, pihak kafe itu menyediakan colokan kabel biar para pengunjung itu merasa nyaman ngopi di sini sambil nongkrong, hangout bareng bersama teman-teman mereka. Segala sesuatu yang enak dan nyaman pasti ada bagian yang gak nyamannya. Nah, kalau nongkrong di bagian ruang terbuka seperti ini, kendala lainnya atau kendala utamanya deh, itu adalah di faktor cuaca. Kalau asik-asik nongkrong, tiba-tiba mendung atau tiba-tiba hujan deras. Nah, mau nggak mau kita harus minggir ke dalam kafenya. Jadi kalau mau nongkrong di ruangan terbukanya, itu sebaiknya lihat kondisi cuaca dulu deh. Kan sayang ya, lagi asik-asik nongkrong, kayak terusir. Buat yang nggak suka ngopi, jangan khawatir. Di sini camilannya banyak. Minumannya juga ada selain kopi, dan kita bebas memilih mana yang kita suka. Selain menikmati alamnya dan arsitektur bangunannya yang unik, di sini memang benar-benar recommended deh ya untuk yang cari-cari tempat nongkrong. Kalau yang nggak suka dengan bagian terbukanya, bisa di bagian dalam. Fasilitasnya juga lengkap loh. Ada area parkir, ada musola, toilet, dan tempat nongkrong pada umumnya atau kafe, yaitu koneksi wifi. Secara keseluruhan, sebenarnya kafe ini rekomendasi loh ya, buat kamu-kamu yang mau cari tempat nongkrong dengan suasana yang berbeda, yang jelas nyaman, dan ada koneksi wifi-nya. Untuk pemesanan, kita diharapkan masuk ke dalam kafenya karena stafnya itu tidak melayani pembayaran di spot kita duduk. Oh ya, meskipun ini di ruang terbuka, tapi kebersihannya sangat terjaga loh. Areanya juga bersih, jadi nggak ada sampah-sampah yang berseliweran di
sekitarnya. Dan memang benar-benar pengunjung dibuat nyaman dengan fasilitas kafe ini. Untuk libur lebaran kemarin bisa dibilang itu pengunjungnya padat loh ya. Saya nggak ngerti kenapa, apa karena sudah kehabisan tempat spot untuk cari hiburan atau gimana. Tapi yang jelas saat saya kemarin bersama suami ke sana itu kondisinya penuh. Bahkan ada yang bawa baby atau anak-anak kecil yang berseliweran di sekitaran kafe ini. Yes, akhirnya pesanannya datang juga. Beberapa minuman suami pesan karena memang niat untuk mencoba. Dan camilannya ada 2 macam, cukup untuk menemani kita saat nongkrong di sini. Menu apa aja sih yang dipesan suami? Yaitu es kopi nako, es raspberry, es asam kaktus, ini berupa jamu ya. Lalu ada tahu crispy garam dan pisang bakar coklat keju. Secara rasa untuk minumannya oke punya. Lalu untuk makanannya ya standar lah ya. Tapi untuk pisangnya itu mereka nggak pelit loh ngasih kejunya. Untuk tahunya ini gorengnya super kering, jadi dibuat crispy dengan ditaburi bubuk cabai. Sedangkan pisangnya itu bertabur keju di atasnya. Jadi oke lah ya. Camilan dan minuman sudah ready. Jadi makin betah deh nongkrongnya di sini. Tapi sayang, gak lama setelah minuman dan makanan ini datang, ternyata cuaca itu makin gelap dan tiba-tiba deres banget. Jadi saya dan suami harus segera menyingkir ke area dalam kafe. Cocoknya nongkrong kalau di area seperti ini tuh pagi atau sore. Tapi balik lagi, semua dilihat kondisinya. Karena sekarang ini suka hujan deras di sore hari. Mungkin kamu bisa ngeliat perkiraan cuaca dulu sebelum nongkrong cantik di sini. Tapi jelas nggak masalah jika kamu mau nongkrongnya di dalam kafenya aja. Fasilitas yang sudah saya coba itu antara lain musola dan wastafel di depan musola. Ini gedung lain yang di sampingnya itu ada musola. Jadi memang semua spot-spotnya dia itu konsisten menggunakan kaktus, juga tanaman yang sedang estetik, karet kebo. Ini posisi musolanya, naik ke atas gitu, ke atas tangga. Kondisinya bersih kok. Dan ini tempat nongkrong lain di samping musola yang nggak kalah ademnya dan oke banget deh buat nongkrong di sini. Tapi sayangnya toiletnya itu bercampur antara wanita dan pria. Jadi ya kita harus persiapkan diri kalau memang sedang berada di tempat umum, apalagi yang toiletnya nggak terpisah gitu ya. Rame banget bukan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi ini adalah setelah lebaran. Nah ini menjelang hujan, mendung, angin bertiup lebih kencang, tapi banyak orang yang masih nongkrong. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jika kamu suka, jangan lupa share ke teman-teman kamu, like, komen, dan subscribe ya.